ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Al-Mutarrabin, para alim, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus Ketua Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, yaitu Bapak Nurholis beserta seluruh jajarannya yang saya muliakan, seluruh jajaran MWC dari Rois, yaitu Bapak Purnomo, dan juga dari jajaran Tanfidiyah, yaitu Ketua Tanfidiyah Bapak Ustadz Ibnu Affan beserta jajarannya, dan juga wabil khusus kepada Ketua Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Pak Yani yang sempat hadir silaturahim ke Majelis Ta'lim Al-Ikhlas pada malam hari ini, dan seluruh jemaah Majelis Ta'lim Al-Ikhlas beserta keluarga besar Musalla Nur Sa'adah, yaitu Bapak Haji Rosidi beserta Bapak Saiful yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya bisa hadir di majelis yang penuh mubarak ini, yaitu dalam rangka istiqomah membaca surat Yasin, tahlil, yang semua dihadiahkan untuk para leluhur kita yang telah meninggal dunia, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita baca dari awal tadi, pembacaan surat Yasin kemudian tahlil, akan menjadi sebab diampuninya segala dosa-dosa para arwah leluhur kita yang telah meninggal dunia, dan menjadi sebab diterimanya segala amal ibadah pada leluhur kita yang telah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kita yang duduk di majelis ini, utamanya para jemaah Majelis Ta'lim Al-Ikhlas yang setiap malam Jumatnya berkumpul di majelis ini dengan membaca Yasin dan tahlil, saya yakin bapak-bapak semuanya termasuk salah satu ciri-ciri orang yang soleh. Amin ya rabbal. Kenapa saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa seluruh orang yang ada di majelis ini, utamanya seluruh jemaah Al-Ikhlas, saya katakan termasuk orang yang soleh, karena hadis baginda dari Nabi Muhammad, awaladun sholihin yad'ulah. Jadi ciri-ciri anak yang soleh adalah anak yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya, kepada leluhurnya yang telah meninggal dunia. Jadi kalau orang tidak soleh, maka dia tidak akan pernah ingat kepada leluhurnya. Orang yang tidak soleh tidak akan pernah mendoakan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Padahal kita sebagai orang yang beriman, maka kita harus ingat kepada leluhur kita sebagai ungkapan terima kasih atas apa yang telah orang tua berikan kepada kita sejak kita dilahirkan sampai kita menjadi orang seperti pada malam hari ini. Oleh karena itu saya sangat berbahagia, sangat senang dengan majelis Al-Ikhlas ini, karena ternyata kehadiran kita, keistiqomahan kita akan menjadikan suatu bentuk bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin pada malam hari ini Imam Al-Ghazali menuliskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa orang yang hadir di majelis taklim, maka di atas aling-aling, di atas kita ada sayap-sayap para malaikat yang sedang membacakan istighfar untuk kita. Oleh karena itu
Mari kita jangan sampai putus untuk silaturahim, jangan sampai lepas untuk berkumpul, utamanya berkumpul dalam rangka doa bersama dengan bacaan Yasin, dengan bacaan tahlil. Insya Allah para malaikat akan selalu menyertai kita dan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan keistiqomahan kita di majelis taklim al-ikhlas ini akan menjadi sebab dan berinya segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ini yang dapat kami sampaikan karena masih banyak yang perlu disampaikan oleh ketua MBC mengenai program MBC, dan mungkin juga akan disampaikan oleh Bapak Anam Suwaji tentang Kartanu ataupun KKB. Dan saya kurang lebihnya mau dimaafkan, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia menjelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koruyo dengan tuh. Kurang kopi kayaknya ya. Harusnya kopi bahasa ini. Ya ngantuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati segenap pengurus Majelis Taklim Al-Ikhlas, wabil khusus Bapak Ustaz Nur Kholis yang berada di samping saya. Alhamdulillah, beliau sudah sempat ikut MWC dalam rangka silaturahim dengan majlis yang ada di Kecamatan Kute ini. Mudah-mudahan istiqomah dan diikuti oleh jamaah yang lain. Yang saya hormati pengurus Musola Nur Sa'adah, yang saya hormati Bapak Haji Diki beserta Sohibul Wilayah. Mana orang Pak Saiful? Oh, alhamdulillah. Saya itu kalau nggak ngopi nggak bisa lancar. Ya, saya hormati Bentar ini. butuh kopi juga nih. Yang saya hormati segenap jamaah yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam majlis ini, dan mudah-mudahan pertemuan ini akan membawa suatu kebaikan dan kebaikan dan kebaikan di saat ini dan di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, alhamdulillah
kami pengurus MWC Kute memang jadwal kunjungan ke majelis ini dalam rangka silaturahim dan sekaligus berkenalan dengan para jamaah sekalian dan pengurus MWC yang hadir dan pengurus daripada majelis taklim yang hadir pada malam hari ini. Yang di sebelah Bapak Haji Diki adalah Bapak Marji. Beliau adalah wakil ketua Tamfidiyah, wakil saya, sekaligus ketua Pondok Tahfidz. Pondok Tahfidz yang panjenengan yang punya putra-putri yang ingin ikut program hafal Al-Quran, bisa menghubungi beliau, itu yang baju putih. Beliau kiainya Pondok Tahfidz. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang mau hafal Quran bisa menghubungi beliau. Kemudian ada Ustadz Khairul yang di sebelahnya Ustadz Zaini selaku wakil sekretaris, Ustadz Zaini sekretaris, dan sebelah kiri saya Bapak Anam Suwaji selaku bendahara MWC Kute. Ini yang dari jajaran Tamfidiyah. Kemudian kalau dari jajaran Suriah, alhamdulillah kita ditemani oleh Bapak Purnomo yang ada di samping pintu. Beliau itu jajaran Suriah. Jadi kalau di NU itu ada Suriah, ada Tamfidiyah. Suriah itu adalah pemegang tampuk pimpinan atau kekuasaan, sedangkan Tamfidiyah itu adalah pelaksana apa yang sudah diputuskan oleh jajaran Suriah, itu dilaksanakan oleh Tamfidiyah. Jadi jajaran Tamfidiyah itu istilahnya kalau kiainya ngomong loncat ya loncat, kiainya nyuruh ngomong ya ngomong, suruh diam ya diam. Nah itu pelaksana Tamfidiyah. Kemudian Bapak Yani ada ketua pengurus dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Gang Bambu. Karena pada malam hari ini malam Jumat, ini barengan dengan majelis-majelis yang lain, sehingga hanya beliau yang bisa ikut pada malam hari ini. Mudah-mudahan dari Al-Ikhlas nanti selain Bapak Nurholis, bisa jamaah yang lain yang tidak ada uzur, tidak ada kerepotan, bisa ikut. Karena ini adalah salah satu tujuan NU Kecamatan Kute untuk mempererat tali silaturahim antara majelis yang satu dengan yang lain yang ada di Kecamatan Kute. Itu adalah salah satu tujuannya. Kemudian pada malam hari ini juga insya Allah nanti kita akan menyerahkan kartu keluarga besar MWC NU Kute yang sudah mendaftar kepada kita dari Majelis Al-Ikhlas sebanyak kurang lebih 70 kalau nggak salah. Insya Allah pada malam hari ini kita akan serah terimakan kepada panjenengan, yang mana salah satu manfaatnya adalah jika ada yang meninggal dunia maka kifayahnya akan diurus oleh MWC NU Kecamatan Kute. Dan ini juga adalah salah satu tujuannya untuk membangun kebersamaan sesama warga muslim, khususnya kaum Nahdliyin yang ada di Kecamatan Kute ini. Jadi bersama-sama, jika satu merasa sakit, semuanya ikut sakit. Jika ada yang senang, semuanya ikut senang. Seperti itu kurang lebihnya. Kemudian nanti juga akan disampaikan tentang Kartanu, ini program dari NU Pusat, kartu tanda anggota Nahdlatul Ulama yang diterbitkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama Pusat. Nantinya juga akan disampaikan secara singkat oleh Bapak Anam Suwaji insya Allah. Jadi bagi panjenengan yang ingin
mendaftar Kartanu, karena di dalam Kartanu ini insya Allah banyak manfaatnya juga. Selain sebagai kartu tanda anggota, juga di situ banyak hal-hal yang bisa kita manfaatkan, apakah itu mengenai ilmu dan lain sebagainya, karena ada perpustakaannya juga di dalam aplikasi itu. Nanti secara rincinya akan dijelaskan oleh Bapak Anam Suwaji. Dari saya lebih dan kurangnya mohon maaf, supaya tidak larut-larut, biar kopinya juga cepat sampai, ya, biar nggak ngantuk. Jadi lebih dan kurangnya mohon maaf dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap jamaah hadirin pada malam hari ini, khususan Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Hajj Abdul Halim, guru kami, dan juga Sohibul Makan Bapak Haji Rosidi, dan juga Ketua Majelis Taklim Al-Taklim, serta jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada malam hari ini juga akan menjadi jembatan kita untuk bersama kelak di akhirat, yaitu di jannah, di al-jannah, di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Salawat wa salam senantiasa tercurah melimpahkan ke junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Baiklah jamaah sekalian, tidak panjang lebar, dalam hal ini saya langsung saja to the point. Yang pertama ingin kami sampaikan yaitu ke KKP dahulu, yang mana KKP ini adalah suatu bentuk program dalam mengikat tali persaudaraan kita dalam suka maupun duka. Yang pertama yaitu ketika kita sedang dalam keadaan suka, ketika kita mengadakan PHBI, kita akan bergotong royong bersama-sama dalam rangka mensukseskan setiap acara PHBI dimanapun itu di wilayah Kecamatan Butel, dengan cara kita bersama-sama seperti yang sudah di MWC lakukan, yaitu dengan mensupport pengiriman air mineral ke dimana pelaksanaan PHBI tersebut. Baik dari ranting, anak ranting semua bergotong royong bersama-sama, dan juga dari majelis taklim. Mudah-mudahan nanti ke depannya majelis taklim Al-Ikhlas ini bisa juga bersatu, bergabung bersama majelis-majelis lain dalam wadah Nahdlatul Ulama di Kecamatan Butel. Dalam hal buka, dengan memiliki kartu keluarga besar MBCNU Butel ini, kita akan mendapatkan hak, yaitu pelayanan kifayah bagi pemegang kartu. Kartu ini dibagikan secara individu, jadinya masing-masing satu orang satu kartu, bukan satu keluarga satu kartu, tapi satu orang satu kartu. Kalau di dalam keluarga itu sudah ada 4 orang yang berwajib KTP, ketika mengajukan untuk mendapatkan KKB, jadi masing-masing mendaftarkan melalui biodata yang telah disiapkan. Kami ingatkan kembali, jadi ID card ini bukan kartu kifayah. Kami ingatkan lagi, jadi ID card KKB ini bukan kartu kifayah, tapi ini kartu anggota keluarga besar
di Kecamatan Butet. Itu. Pelayanan kifayah adalah sebagai bukti atau sebagai bentuk layanan bagi yang sudah memegang kartu. Yang tadi disebut oleh Bapak Ketua, ketika ada saudara kita yang meninggal, maka kifayahnya 100% dilaksanakan oleh MBC NU Butet. Dari segi pembiayaan sampai penanganan kifayahnya. Di situ ada biaya pengantaran jenazah kalau yang keluarga duka menginginkan jenazah untuk diantarkan ke daerah asal. Batasnya sampai di mana, Pak? Batas pengantaran tidak terjangkau dengan kilometer, tapi dengan waktu. Yang mana dalam hal pelayanan jenazah itu tidak boleh lebih dari 24 jam untuk pengantaran. Kalau waktu dari sini sampai di Surabaya itu kan dari jam 6 sore, besok pagi sudah sampai di Surabaya, artinya 6 jam. Dari Jombang pun sama, dari Jawa Timur. Yang paling jauh mana? Aceh. Mungkin kalau Aceh, kalau lewat darat itu bisa 3 hari ya Pak ya. Ini sebenarnya yang paling jauh. Nah, untuk yang seperti itu kami tidak bisa memberikan layanan karena waktu bukan. Tapi kalau nanti terus minta pesawat gimana? Bisa kita layani dengan cara kita gotong royong bersama. Ayo Pak jamaah Nahdien ini ada saudara kita yang meninggal, ternyata minta diantar ke Aceh naik pesawat. Mau gotong royong bareng-bareng untuk beli tiketnya. Kalau pesawatnya itu nanti bisa kita beli tiketnya, maksudnya bukan pesawatnya. Nah itu layanannya seperti itu. Kalau dari pihak keluarga itu berkenan dimakamkan di sini, kami telah bekerja sama dengan Yayasan Al-Muqarrabin di Sidikarya, Sasetan dan Pasar Selatan. Yang mana dari pihak keluarga itu sama sekali tidak dibebankan biaya. Jadi ketika ada kifayah, tinggal kontak ke kami, ke MBC, ada di sini nomor-nomornya, kita lengkap ini. Dari sisi ambulannya, dari sisi kebutuhan pemakaman seperti di sana ada penggunaan papan, kain kafan, kemudian alat toharohnya, itu semua kami siapkan. Jadi dari keluarga kami menyampaikan informasi, kemudian nanti pelaksanaannya bisa dilaksanakan di majelis taklim itu sendiri atau mau dilaksanakan di tempat pemakaman. Jadi pihak keluarga sudah tidak perlu mencari, saya harus cari kain kafan, saya harus menyediakan, itu sudah tidak perlu. Jadi hanya cukup menyampaikan informasi kepada kami di MBC, maka selanjutnya kami di MBC inilah yang bertugas melaksanakannya. Jadi kami di MBC ini sebenarnya bukan sebagai penanggung, Pak, tapi kami pelaksana membawa amanah panjenengan semua dalam rangka melayani kifayah. Itu dari fungsi dan manfaat kartu keluarga besar MBC NU Butet ini. Alhamdulillah pada malam hari ini nih sudah tercetak kartu kurang lebihnya 60 sekian, hampir 70. Kemarin ada yang pending karena belum ada kelengkapan yang kurang lengkap seperti KTP belum terkirim dan foto yang belum memenuhi syarat. Terus sengaja kami masih pending. Itu dari KKB. Dari saya ingin tanya, apa yang dari KKB ini sudah bisa dipahami jamaah sekalian? Monggo yang saya sampaikan tadi bisa dipahami semua. Intinya KKB ID card ini bukan kartu kifayah ini sih. Ini sebagai bentuk saya punya ini, berarti saya warga NU Kecamatan Butet. Kelebihan saya kalau saya mati pasti saya nanti diurus oleh NU Butet. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan program dari pengurus besar Nahdlatul Ulama yang berpusat di Jakarta. Program ini diluncurkan melalui pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Badung. Jadi pengurus cabang Kabupaten Badung bekerja sama dengan pengurus besar dalam rangka sensus penghitungan penduduk Nahdien di Kabupaten Badung. Kalau ini KKB tadi bisa digunakan sebagai sensus tingkat kecamatan. Nah, karena ini meningkat ke tingkat kabupaten, se-Kabupaten Badung. Di kabupaten yang lain bagaimana? Sama. Di situ dalam pengelompokannya melalui per kabupaten.
Di dalam program peluncuran Kartanu, PCNU menggunakan dua sistem. Yang pertama dengan sistem online melalui aplikasi, yaitu syaratnya harus punya HP Android atau iOS yang pakai Apple. Itu pakai HP Android. Kemudian di sana ada aplikasinya simpel, namanya Kartanu. Ketika kita mau mendaftar, syarat pertama adalah mendownload aplikasi Kartanu. Nah, setelah di aplikasi Kartanu kita download, itu kita buka, tapi kita daftar dulu. Nah, daftar ini perlu adanya pendampingan. Tidak bisa langsung serta-merta saya daftar, kecuali kalau yang memang sudah terbiasa dengan administrasi online. Nah, di sana ada mengisi data, baik data dari KTP, kemudian domisili. Dan di sini kalau tanpa pembimbing biasanya salah di domisili. Karena merasa saya dari Banyuwangi, ketika di sana dicantumkan daerahnya, provinsinya diistilah Jawa Timur, kabupatennya Banyuwangi. Ketika salah masukkan data seperti itu, maka pendaftaran kita 100% gagal. Karena aplikasi yang kita download adalah aplikasi sebatas Kabupaten Bandung. Nanti kalau jamaah-jamaah sekalian ingin mendaftarkan melalui aplikasi, kami insya Allah siap membimbing dan mendampingi dalam proses pendaftaran. Namun mohon maaf, untuk saat ini aplikasi masih dalam proses updating, jadi pembaruan, penyempurnaan. Insya Allah nanti di awal Januari aplikasi sudah bisa bekerja secara manual. Mudah-mudahan nanti setelah tahun baru pendaftaran melalui aplikasi ini lebih mudah, tentunya itu yang diharapkan. Kemudian sistem yang kedua, sistem manual bagi bapak-bapak jemaah sekalian yang tidak memiliki HP Android. Itu ada formulir A1 yang harus diisi. Mohon maaf, kali ini formulir A1 tadi belum sempat copy, jadi habis. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang bisa kita sosialisasikan. Syaratnya di sana mengisi formulir seperti di aplikasi, dilampiri pas foto 3x4 atau 4x6 satu lembar langsung ditempel di formulir A1-nya. Nah, kemudian dilampiri fotokopi KTP. Ini di sana dibutuhkan fotokopi KTP karena untuk cross check data. Jadi biar data itu tidak keliru, maka wajib melampirkan fotokopi KTP dalam rangka untuk pencatatan nomor induk kependudukan atau NIK. Karena NIK adalah satu-satunya nomor ID yang dimiliki setiap individu warga Indonesia. Sekarang anak juga sudah ada dengan NIA, ya, nomor induk anak itu sudah ada. Namun di program Kartanu NIK belum bisa diterapkan, yang diterapkan melalui NIK, jadi yang ber-KTP itu. Untuk Kartanu bisa dipahami Bapak-Bapak? Alhamdulillah. Ya, dua program ini aja yang kami sampaikan karena waktunya juga sudah jam 9:30 lewat. Biasanya kalau majelis itu jam 9 sudah selesai. Ini mohon maaf ada penjelasan atau ada sosialisasi jadi agak tertunda ya Bapak-Bapak sekalian. Mungkin dari para jamaah ada yang ingin bertanya, monggo kami persilahkan berkaitan dengan dua program tadi, yaitu program KKB dan program KKB. Kami insya Allah siap untuk menjawab setiap pertanyaan dari jamaah sekalian. Atau sambil ramah-tamah sebentar lagi secara instan juga bisa. Jadi biar tidak memakan waktu lama dalam untuk kita memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Jadi tanya jawab nanti setelah kita doa, yaitu dalam acara ramah-tamah. Itu kiranya. Dan sebelum saya akhiri, mohon untuk Ustadz Berul menyerahkan kepada Bapak Ketua Majelis
penyerahan simbolis KKB dari MBCN Ubudo kepada Pak Tur, tolong dokumentasi dan Pak Ketua menyaksikan ya. Berdiri mau. Nah ini nanti bapak-bapak yang kemarin sudah daftar secara otomatis nanti bisa mengambil kartunya di Pak Ketua dan secara langsung haknya langsung diperoleh. Bahkan yang sudah daftar belum menerima kartu itu haknya sudah diperoleh. Karena begitu data masuk ke kami, ke MBC, langsung kami keluarkan ID, walaupun belum tercetak, haknya sudah ada. Yang penting biodatanya sudah sampai di kami, yaitu di MBC. Alhamdulillah, itu tadi proses serah terima kartu tanda keluarga besar MBC ini. Kiranya itu dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama untuk seluruh yang hadir pada malam hari ini dan seluruh kerabat kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi wa majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sunnatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'alat darajat wa tuballighuna biha aqsal hayat min jami'il khairat wal hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana صغرا. اللهم اجعل أولادنا وأهلنا وذرياتنا وجماعتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل تقى الجنة ومن أهل العبادة والاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا ويسر أمورنا وطول أمورنا وصحح أجسادنا دائم حياتنا وإلى الخير قربنا بسبب عنا بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لله الذي هدانا. صل وسلم على دعاء الرحمن وعلى وصحبه إلى آخر الزمان. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. اللهم إنا نرجو الرحمة والمغفرة وسبعة رسول الله أجمعين إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا أجدادنا. ارفع لهم الدرجات وكفر لهم السيئات وضاعف لهم الحسنات. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.